Makam Kehormatan Belanda atau Erfel Candi ini dikelola oleh Orlok Gravenstichting yang berbasis di Belanda. Oke sobat sejarah, kita bisa berkunjung ke Erfel ini pada jam-jam tertentu, antara jam 7 sampai jam 5 sore. Oke, kali ini saya akan memasuki Erfel Candi ini dan melihat ada apa saja di dalam Erfel ini. Menurut informasi, Erfel ini berisikan makam dari para prajurit tentara Hindia Belanda yang berjumlah 1.100 orang. Dan Erfel Candi ini dikhususkan untuk makam tentara Hindia Belanda. Ada dua tempat makam kehormatan Belanda ini di Semarang. Yang satu di Erfel Candi ini dan yang satunya lagi di Kalibanteng. Ini tempat penjaganya. Jadi kalau kita ingin masuk, kita izin dulu, kemudian mengisi buku tamu, baru kita boleh dipersilakan untuk masuk. Ini adalah Ratu dan Raja Belanda ya. Dan beginilah suasana Erfel Candi di Jalan Selamat, Taman Gajah Mungkur, Kota Semarang. Pemakaman ini dikhususkan untuk dimakamkan para tentara Hindia Belanda yang gugur pada saat Perang Dunia Kedua dan setelahnya pada saat revolusi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemungkinan juga pada masa agresi militer Belanda pertama dan kedua. Di sini ada dua monumen penting yang kita bisa lihat. Di sana ada terlihat salib besar. Itu adalah monumen yang pertama. Kemudian di bawahnya itu ada satu makam perkuburan massal atau makam massal ya, yang di dalamnya terdapat jenazah para tentara Hindia Belanda. Makam kehormatan Belanda ini diresmikan oleh Komandan Tiger Brigade Kolonel Van Lengen yang lahir di Magelang. Beliau meresmikan pemakaman kehormatan ini pada tahun 1946. Dan ini dia monumen yang pertama. Dari sinilah foto lama menunjukkan bahwa Letnan Van Lengen meresmikan pembangunan dari Erfel Candi ini. Di sana tertulis for Veiligheid en Recht, yang kurang lebihnya adalah keadilan dan kebenaran. Ini ada prasasti yang saya tidak tahu artinya ya. Mungkin sobat sejarah bisa mengartikannya jika ada yang tahu. Ini adalah prasasti peresmian dari Erfel Candi ini.
Dan satu monumen penting lainnya, di sini terdapat pemakaman massal ya. Jika kita lihat di sini ada beberapa nama yang disematkan di batu nisan ini. Ini adalah pemakaman, ada beberapa nama di situ yang dijadikan satu, dimakamkan di tempat ini. Dan satu lagi di sini terdapat tiang bendera yang bertuliskan Arlak Graven Stichting. Ini adalah lembaga yang memelihara makam kehormatan ini, Arlak Graven Stichting. Ini berbasis di Belanda. Dan di sini kurang lebih ada sekitar 1.100 makam, dan kesemuanya ini adalah tentara Hindia Belanda. Kalau untuk Erfurt Candi ini dikhususkan untuk tentara Hindia Belanda, tapi kalau untuk Erfurt Kalibanteng itu adalah korban dari warga sipil, dari orang Eropa dan pribumi yang dijadikan satu di sana. Ini saya mendapati satu nisan bernama FT Swinkels. Saya sempat browsing di internet dan saya mendapatkan foto beliau. Nanti akan saya sertakan di editing video. Jika berkenan dipublikasikan, nanti akan saya sertakan di editing video. Ini dia. Usia beliau tergolong sangat muda ya, sekitar 20 tahunan ini. Beliau sudah menjadi tentara saat itu dan ikut dalam peperangan. Kalau saya lihat dari angka tahun meninggalnya itu 47 ya, mungkin itu agresi militer pertama ya. Jadi beliau ini mungkin adalah salah satu korban dari perang agresi militer pertama. Ini beberapa jenis nisan di sini bermacam. Kalau yang seperti ini kalau saya lihat tadi di tabel pintu masuk tadi adalah agama Buddha ya. Nah, yang salib tahu sendiri ini ada Nasrani. Kemudian yang lainnya nanti ada agama Muslim dan Yahudi ya. Oke, kita lanjut penelusuran kita. Nah, ini adalah monumen pertama ya yang terdapat di foto lama Belanda yang saat itu diresmikan oleh Van Lengen. Beliau adalah komandan dari Tiger Brigade yang berasal dari Magelang. Beliau meninggal di Doorn, Belanda. Dan saat itu meresmikan pembangunan dari Erfurt Candi ini. Untuk informasi yang saya dapat dari penjaga makam ini tadi bilang di sini ini khusus makam laki-laki, dari entah itu dari kalangan tentara, militer atau warga sipil, katanya sih gitu. Tapi kalau saya membaca dari keterangan di internet, ini khusus untuk tentara. Ya, kalau yang di Erfurt Kalibanteng itu adalah wanita, anak-anak, wanita dan anak-anak ya, khusus untuk wanita dan anak-anak warga sipil. Tentara juga ada, tapi katanya
Di sana tentara yang wanita mungkin ya. Tadi bilangnya pakai kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada makam massal juga. Ada beberapa nama, di situ ada 4 nama ya. Di sini kayaknya kata nama dengan kata terakhir itu seperti tidak asing ya. Verzemeltgraf Gundih, atau mungkin ini adalah pindahan dari pemakaman di daerah Gundih ya. Gundih itu daerah Juwangi ya, kalau nggak salah ya. Ini di sini ada 3 salib bertuliskan Verzemeltgraf Gundih. Kemungkinan ini adalah prediksi saya, kemungkinan ini adalah pindahan dari makam di daerah Gundih. Jadi dipindahkan di sini, dijadikan satu di sini. Menurut informasi ini dahulu airfield seperti ini di Indonesia, di Hindia Belanda kala itu ya, itu terdapat 22 lokasi. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan satu agar mempermudah akses dan pendataan dari makam-makam yang tersebar itu. Jadi kalau sekarang ini airfield seperti ini di Indonesia ada 7 lokasi. Dari ke 22 tempat dijadikan satu menjadi 7 lokasi. Salah satunya di Candi ini, kemudian di Kalibantang itu yang di Semarang. Di Jakarta itu di Ancol ada. Kemudian di Bandung juga ada. Di Surabaya itu di Kembang Kuning. Dan seperti ini juga. Oke, Sobat Sejarah, kali ini saya sedang explore di airfield Candi. Airfield sendiri adalah makam kehormatan Belanda. Yang di Hindia Belanda kala itu terdapat 22 tempat lokasi. Kemudian setelah itu oleh pemerintah Belanda sendiri dijadikan satu menjadi 7 lokasi. Salah satunya adalah di airfield Candi ini. Airfield Candi ini terletak di Jalan Selamat di dekat Taman Gajah Mungkur Semarang. Dahulu Taman Gajah Mungkur itu adalah sebuah taman masa Hindia Belanda yang didedikasikan untuk mengenang jasa seseorang yang kala itu berjasa terhadap kota Semarang, yaitu Hendrik Frick Telema. Beliau adalah pelopor air bersih di kota Semarang. Dahulu Taman Gajah Mungkur bernama Tilema Plain. Dan saat ini Taman Gajah Mungkur namanya adalah Taman Gajah Mungkur yang terletak di Candi, tepatnya di Jalan Selamat ya. Dan inilah suasana dari pemakaman kehormatan atau makam kehormatan Belanda atau airfield di Candi Kota Semarang. Ada satu lagi sebenarnya makam airfield seperti ini di Semarang, terletak di Kalibantang ya. Dahulu airfield ini yang di Candi ini itu dikhususkan untuk tentara dan warga sipil pria. Kemudian untuk yang di Kalibantang sendiri itu dikhususkan untuk warga sipil, terutama untuk anak-anak dan perempuan. Jadi dipisah ya. Airfield Kalibantang sendiri terletak di Jalan Sliwangi. Dahulu bernama Grave Postwick atau Jalan Dendels, karena di depan dari airfield Kalibantang sendiri dahulu adalah jalan pos yang dibangun oleh pemerintahan Dendels. Dan airfield di Candi ini diresmikan pada tahun 1946 oleh Letnan Van Lengen. Untuk yang di Kalibantang sendiri
Itu diresmikan pada tahun 1947. Itu setelahnya jadi. Dan satu catatan lagi yang di Kalibanteng, airfield Kalibanteng, itu kebanyakan adalah korban dari kamp interniran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, pada saat kedatangan Jepang, warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, warga Belanda terutama, warga Eropa ya, kala itu diasingkan di kamp interniran yang terletak di berbagai tempat di Jawa Tengah, terutama di kota Semarang ini. Dahulu terletak di kamp interniran Lamper, itu ada, di Sompok juga ada. Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang lain, di Magelang juga ada, di Ambarawa pun juga ada. Kemudian kesemuanya itu memakan korban yang tidak sedikit, karena di dalam kamp interniran itu hanya kehidupan mereka itu dibatasi. Jadi makan pun tidak leluasa, pergerakan pun tidak leluasa. Kemudian banyak menimbulkan korban, dan akhirnya banyak korban berjatuhan. Kemudian dibangunlah airfield Kalibanteng tersebut untuk menampung para korban-korban dari kamp interniran Jepang. Di depan saya ini adalah salah satu nisan. Beliau beragama Yahudi. Di sini tertulis Res Elite SD Kenil. Kenil itu Koninklijk Nederland Indisch Leger. Beliau adalah tentara Kenil ya. Itu. Beliau beragama Yahudi. Ini rata-rata Kenil semua ya. Koninklijk Nederland Indisch Leger. Koninklijk Nederland Indisch Leger itu digagas oleh Van den Bosch pada tahun 1830 setelah Perang Jawa berakhir. Jadi saat itu tentara Hindia Belanda membentuk satu buah tentara kerajaan yang disebut Koninklijk Nederland Indisch Leger. Itu penggagasnya adalah Van den Bosch, yang bertujuan untuk menjaga daerah teritorial dari segala ancaman, dari daerah teritorial jajahan kolonial Hindia Belanda itu, dari segala ancaman. Yang sebenarnya Koninklijk Nederland Indisch Leger itu tak lebih dari tentara bayaran, karena Kenil atau Koninklijk Nederland Indisch Leger kala itu didatangkan dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Ada yang dari Afrika, dari India, bahkan orang pribumi direkrut sebagai tentara Kenil juga. Di sini saya melihat Verzamelsgraf Pacinang. Mungkin ini adalah beberapa makam yang dipindahkan dari daerah Pacinang ke airfield Candi ini. Karena menurut catatan ada sekitar 22 awalnya, 22 airfield yang tersebar di seluruh Hindia Belanda atau Indonesia kala itu, kemudian dijadikan satu. Salah satunya di airfield Candi ini. Ini Verzamelsgraf Mario Camba. Camba itu daerah mana ya? Mario Camba. Ini Mario Camba, daerah Mario Camba ya. Ini ada beberapa nama di situ. Jadi ini ada 4 nama, kemudian di sana juga 4 nama. Cuman mungkin untuk beliau-beliau posisinya tidak tahu di sebelah mana. Jadi dari keempat nama itu sudah tertulis di ini juga dari Mario Camba juga. Sama juga ini Mario Camba. Ini sampai sana ya. Ini memang tempatnya terlihat bersih ya, tertata rapi ya sobat sejarah. Karena memang ada
perawatnya juga. Beliau diberi mandat untuk merawat tempat ini. Ini juga Verzemelgraaf Mario Cambe. Ini sampai sini, oh ini ada dari tempat lain ini. Verzemelgraaf Bengokope. Bengokope daerah mana lagi nih? Bengokope. Sampai di atas sana. Dan itu sobat sejarah, perjalanan eksplor saya di sebuah makam kehormatan Belanda yang terletak di Herveld Candi, Kota Semarang. Herveld ini dikelola oleh Yayasan Oorlog Graven Stichting yang berbasis di Belanda. Jadi makam Belanda ini masih terawat dan dijaga benar-benar oleh kerajaan Belanda. Karena disinilah tempat tentara-tentara Hindia Belanda kala itu yang berjuang masa Perang Dunia Kedua sekaligus masa revolusi Republik Indonesia, dan mencakup perang agresi militer pertama dan kedua. Semuanya dimakamkan di sini. Oke, itu dulu perjalanan saya menelusuri makam kehormatan Belanda yang video ini merupakan bagian dari ekspedisi pencarian Kerkhoff saya. Dan nantikan ekspedisi pencarian Kerkhoff saya selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa update video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.